Cerita dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Yun Ji-woo yang mendapatkan masalah semenjak ayahnya menjadi buronan kasus narkoba. Setiap hari Ji-woo diikuti oleh detektif yang berusaha menangkap ayahnya. Sedangkan di sekolah, Ji-woo kerap mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya karena statusnya sebagai seorang anak buronan narkoba. Hingga pada suatu hari, karena merasa sudah terlalu lelah dengan perlakuan teman-temannya, kemudian Ji-woo menghajar mereka semua. Dan dia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah setelah menghajar teman-temannya tersebut. Setelah itu, saat hari ulang tahunnya, Ji-woo mendapatkan kiriman hadiah dari ayahnya. Namun, hal tersebut membuatnya semakin kesal. Saat itu, ayah Ji-woo akhirnya menghubunginya setelah sekian lama kabur dan menghilang. Ayah Ji-woo meminta Ji-woo untuk menunggunya dengan sabar. Namun, Ji-woo sudah lelah dengan keadaannya dan akhirnya dia melampiaskan kekesalannya kepada ayahnya. Hal tersebut kemudian membuat ayah Ji-woo mulai menyadari kesalahannya. Dan dia akhirnya memberanikan diri untuk menemui Ji-woo saat itu. Namun ternyata keputusan beraninya tersebut membuatnya tewas saat dia berusaha untuk pulang dan menemui Ji-woo. Seorang pembunuh misterius telah mengintainya dan kemudian membunuhnya tanpa ampun. Hal tersebut disaksikan oleh Ji-woo dari balik pintu rumahnya. Ayah Ji-woo berusaha untuk melindungi Ji-woo untuk tidak keluar dengan mengunci pintu dari luar. Kematian ayahnya di hari ulang tahunnya dan tepat di depan mata Ji-woo sendiri sungguh menjadi sebuah kenangan buruk untuk Ji-woo. Kemudian saat upacara pemakaman ayahnya, Ji-woo bertemu dengan teman baik ayahnya yang menjadi pimpinan gangster. Dia adalah Choi Moo-jin yang mengatakan bahwa ayah Ji-woo adalah rekan terbaiknya. Kemudian beberapa hari setelahnya, Ji-woo mencoba untuk mencari pembunuh ayahnya. Dia mendatangi kantor polisi. Namun ternyata kasus pembunuhan ayah Ji-woo telah ditutup karena kurangnya bukti dan juga saksi pembunuhan. Ji-woo merasa kesal dengan hal tersebut, namun dia sendiri tidak bisa berbuat apapun. Akhirnya Ji-woo memutuskan untuk mencari pembunuh ayahnya dengan caranya sendiri. Ji-woo mulai memasang beberapa pamflet untuk mencari pembunuh ayahnya. Dia menawarkan imbalan uang untuk siapapun yang bisa menemukan pembunuh tersebut. Namun seperti yang kita duga, hal tersebut malah dimanfaatkan oleh beberapa orang yang hanya menginginkan uang Ji-woo. Mereka pun dengan mudah menjebak Ji-woo. Dan untungnya Choi Moo-jin berhasil menyelamatkan Ji-woo dari orang-orang brengsek tersebut. Melihat tekad Ji-woo yang sangat kuat untuk balas dendam kepada pembunuh ayahnya, akhirnya Choi Moo-jin membantu Ji-woo dengan melatihnya menjadi seorang petarung agar suatu saat nanti Ji-woo mampu untuk membalaskan dendam ayahnya. Saat Choi Moo-jin membawa Ji-woo ke sebuah tempat berlatih, di situ adalah tempat semua anak buah Choi Moo-jin berlatih untuk menjadi petarung hebat. Setiap anak buah yang sukses dan unggul menjadi petarung hebat nantinya akan direkrut sebagai pengawal pribadi Choi Moo-jin. Ji-woo menjadi satu-satunya wanita di markas latihan tersebut. Dan hal ini kerap membuatnya mendapatkan perilaku buruk dari bapak-bapak cabul di sana. Namun Ji-woo sukses bertahan dan berlatih dengan baik.
Choi Moo-jin menanamkan sebuah prinsip kepada Ji-woo bahwa untuk balas dendam, hal terpenting adalah besarnya tekad untuk membunuh orang tersebut. Dalam prakteknya, untuk melumpuhkan lawan, kita harus bisa menyerang titik-titik vital lawan kita. Sungguh di sini, Ji-woo diajari sebagai mesin pembunuh dengan baik oleh Choi Moo-jin. Kemudian tiba saatnya untuk ajang mencari jawara di antara para petarung, dan sebuah kompetisi pun dimulai. Setiap dari mereka dimasukkan ke dalam sebuah tempat tertutup dan harus saling mengalahkan satu sama lain. Gong Tae, yaitu seorang yang sangat ingin bisa direkrut sebagai pengawal Choi Moo-jin, berhasil mengalahkan semua orang di ring tersebut. Dan di luar dugaan, Ji-woo juga sukses bertahan setelah mengalahkan lawannya. Kini tinggal Gang Tae dan juga Ji-woo yang bersiap untuk mengalahkan satu sama lain.